Halo teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang sumber data dan pengumpulan data dalam penelitian. Oke, yang pertama ada definisi data. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau detail lainnya yang dihasilkan atau dikumpulkan melalui pengamatan, pengukuran, penelitian, atau sumber lainnya. Data ini bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau format lainnya. Data merupakan dasar untuk melakukan analisis, pengolahan, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, teknologi, dan banyak lagi. Dalam konteks metodologi penelitian, data merujuk pada kumpulan informasi yang dikumpulkan atau digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data memiliki beberapa atribut penting seperti satu keakuratan, yaitu data yang akurat harus mencerminkan keadaan atau fakta sebenarnya yang sedang diwakili. Yang kedua, kebaruan, yaitu data harus relevan dengan tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab. Data yang tidak relevan dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu data yang lengkap mencakup semua informasi yang diperlukan tanpa kekurangan atau kehilangan bagian penting. Yang keempat, konsistensi. Data yang konsisten harus seragam dalam format, unit, dan definisi. Data yang inkonsisten dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis atau pemodelan. Kemudian yang kelima, keberlanjutan, yaitu data yang terbaru atau diperbarui secara teratur lebih bernilai daripada data yang sudah usang atau tidak relevan lagi. Data biasanya diorganisasi dalam struktur yang lebih terstruktur, seperti basis data atau spreadsheet, untuk mempermudah penyimpanan, pengolahan, dan analisis. Dalam beberapa kasus, data mentah mungkin perlu diubah atau diproses lebih lanjut sebelum digunakan. Kemudian ada sumber data. Dalam penelitian, terdapat berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa contoh sumber data yang umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama, sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk penelitian tertentu. Beberapa contoh sumber data primer meliputi observasi langsung, yaitu pengamatan langsung terhadap subjek penelitian di lapangan. Kemudian ada wawancara, yaitu intervensi langsung dengan responden untuk memperoleh informasi kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kuesioner, yaitu penggunaan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data dari responden. Yang terakhir ada eksperimen, yaitu pengumpulan data melalui perancangan dan pelaksanaan eksperimen yang dikendalikan. Yang kedua ada sumber data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, tetapi dapat digunakan dalam penelitian. Beberapa contoh sumber data sekunder meliputi publikasi ilmiah, yaitu artikel, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang berisi data dan temuan penelitian sebelumnya. Kemudian laporan pemerintah, yaitu laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berisi data dan informasi yang relevan. Kemudian statistik resmi, yaitu data statistik yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, badan statistik, atau organisasi nasional. Kemudian basis data online, yaitu sumber data elektronik yang mencakup berbagai topik seperti data ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Yang terakhir ada dokumen sejarah, yaitu surat, catatan, arsip, atau dokumen historis lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang masa lalu. Pemilihan sumber data yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan jenis data yang dibutuhkan. Penting bagi peneliti untuk mengakses sumber data yang relevan, valid, dan dapat dipercaya untuk mendukung analisis dan temuan penelitian. Yang selanjutnya ada jenis data. Dalam metodologi penelitian, terdapat beberapa jenis data yang digunakan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian. Berikut adalah beberapa jenis data umum yang digunakan dalam penelitian. Satu, data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau ukuran yang dapat diukur secara numerik. Data ini diperoleh melalui pengukuran, perhitungan, atau instrumen pengumpulan data seperti kuesioner atau alat pengukuran. Contoh data kuantitatif termasuk data demografi, skor tes, hasil survei berbasis skala Likert, atau data statistik. Yang kedua ada data kualitatif, adalah data yang bersifat deskriptif dan terkait dengan kualitas, atribut, dan karakteristik suatu fenomena. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan, analisis konten, atau catatan lapangan.
Contoh data kualitatif termasuk transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen teks, atau kutipan dari narasumber. Kemudian yang ketiga ada data sekunder. Adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dapat berasal dari sumber seperti publikasi ilmiah, laporan, basis data, atau sumber data lainnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan memanfaatkan informasi yang sudah ada tanpa perlu mengumpulkan data baru. Kemudian yang keempat ada data longitudinal. Adalah data yang dikumpulkan dari subjek yang sama pada waktu yang berbeda dalam jangka waktu tertentu. Data ini memungkinkan analisis perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Contoh data longitudinal termasuk data survei yang dikumpulkan secara berkala atau data pengamatan yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Yang kelima ada data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang diberi label atau kategori tanpa urutan atau tingkatan yang berarti. Contoh data nominal termasuk jenis kelamin, status perkawinan, atau kategori pekerjaan. Data ordinal adalah data yang diberi label atau kategori dengan urutan atau tingkatan yang terbatas. Contoh data ordinal termasuk tingkatan pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, sarjana. Tingkatan kepuasan, misalnya sangat puas, puas, tidak puas, atau skala penilaian. Yang keenam ada data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki dimensi geografis atau lokasi. Data ini dapat berupa koordinat geografis, peta, atau data geospasial lainnya. Data spasial digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan analisis wilayah, pemetaan, atau interaksi geografis. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam metodologi penelitian terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat tergantung pada pertanyaan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan karakteristik subjek penelitian. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Yang pertama ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan kehadiran peneliti secara langsung di lapangan atau melalui penggunaan alat pengamatan atau sensor. Observasi dapat mencakup perilaku, interaksi, situasi, atau fenomena yang diamati. Yang kedua ada wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau wawancara daring. Wawancara dapat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung melalui surat, email, atau platform daring. Kuesioner dapat berisi pertanyaan terbuka atau tertutup. Kemudian yang keempat ada studi kasus, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis mendalam terhadap satu subjek atau kasus tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait kasus tersebut. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang kompleks dan unik. Yang kelima ada analisis konten, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis sistematis terhadap konten dokumen atau media. Data dikumpulkan dengan menganalisis dan menginterpretasikan isi dokumen seperti teks, gambar, atau video. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang muncul dari data tersebut. Yang selanjutnya ada penyusunan instrumen penelitian. Melibatkan proses merancang alat atau metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian yang baik harus memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, akurat, dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut ada langkah-langkah umum dalam penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, identifikasi tujuan penelitian secara jelas dan spesifik. Hal ini akan membantu menentukan jenis data yang perlu dikumpulkan dan pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Yang kedua, tentukan variabel penelitian. Identifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan operasionalisasikan variabel tersebut menjadi indikator atau pertanyaan yang dapat diukur atau diobservasi. Yang ketiga, review literatur. Lakukan tinjauan literatur untuk menemukan instrumen penelitian yang sudah ada dan terbukti validitasnya.
Yang keempat, pilih jenis instrumen. Berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan variabel penelitian, pilih jenis instrumen yang tepat. Yang kelima, buat daftar pertanyaan atau indikator. Jika menggunakan kuesioner atau wawancara, buat daftar pertanyaan atau indikator yang mencakup variabel penelitian. Yang keenam, validitas dan reliabilitas. Pastikan instrumen penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Yang ketujuh, uji coba. Lakukan uji coba instrumen penelitian pada sejumlah responden atau partisipan yang representatif. Yang kedelapan, revisi dan finalisasi. Revisi instrumen berdasarkan hasil uji coba dan kritik konstruktif. Yang kesembilan, izin dan persetujuan. Jika diperlukan, peroleh izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang seperti etika penelitian atau institusi yang terkait. Yaitu gunakan instrumen yang sudah tersusun dalam pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. Penting untuk melakukan tahap pengembangan instrumen penelitian dengan hati-hati dan melibatkan ahli atau pakar dalam bidang tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki kualitas yang baik dan dapat menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Oke, mungkin cukup itu saja pembahasan kita kali ini mengenai sumber data dan pengumpulan data dalam penelitian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.